Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Arus mudik Lebaran 2025 menggunakan kapal ekspres bahari dari Tanjung Pandan ke Pangkal Balam berlangsung lebih singkat dari rencana awal. Pimpinan PT Sakti Inti Makmur Cabang Tanjung Pandan, Ivan Febrianto menyebut, jadwal mudik yang semula direncanakan mulai H-10 dimundurkan menjadi H-7 karena cuaca yang kurang mendukung serta minimnya lonjakan penumpang pada periode tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami rekan Pos Belitung yaitu Adelina Nurmalitasari. Baik rekan Adelina, silakan untuk laporan selengkapnya. Tribuners, berjumpa bersama saya Adelina Nurmalitasari, reporter Pos Belitung yang mengabarkan langsung situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Tanjung Pandan, di mana hari ini untuk hingga H-1 Lebaran masih terlihat para penumpang yang akan berangkat menuju Pulau Bangka dari Pelabuhan Tanjung Pandan ini nanti menuju ke Pelabuhan Pangkal Balam, di mana Tribuners Kepulauan Bangka Belitung ini memang memiliki keunikan tersendiri karena meskipun satu provinsi tetapi dua pulau utama yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung harus ditempuh dengan jarak sekitar 4,5 jam menggunakan kapal cepat. Dan arus mudik Lebaran menggunakan kapal ekspres bahari dari Pelabuhan Tanjung Pandan ke Pelabuhan Pangkal Balam ini berlangsung sejak H-7 Lebaran, di mana kapal ekspres bahari beroperasi setiap hari. Dari pihak operator kapal sendiri mengatakan memang pada masa mudik Lebaran 2025 ini berlangsung lebih singkat dari rencana awal, di mana sebelumnya direncanakan jadwal mudik berlangsung mulai H-10, namun karena kondisi cuaca hingga lonjakan penumpang yang tidak terlalu signifikan sehingga arus mudik baru dilayani pada H-7. Dan lonjakan kapasitas penumpang sendiri memang tidak terlalu signifikan, di mana kapasitas penuh dari Pelabuhan Tanjung Pandan sendiri hanya terjadi pada 28 Maret. Sedangkan pada hari-hari lainnya pergerakan penumpang cenderung sama seperti hari biasa. Sementara itu dari rute sebaliknya dari Pelabuhan Pangkal Balam cenderung lebih tinggi dan mengalami tingkat keterisian mencapai 90 hingga 100% pada tanggal 24 hingga 29 Maret, di mana mayoritas penumpang ini didominasi oleh mahasiswa yang mudik untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Dan jumlah pemudik tahun ini pun juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana pada H-1 Lebaran ini hanya tercatat sebanyak 145 orang penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Pandan. Sementara itu arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 5, 6, dan 7 April bertepatan dengan kembalinya mahasiswa yang akan kembali mengikuti perkuliahan pada 8 April mendatang. Baik Tribuners, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan dan juga mohon maaf lahir dan batin. Demikian laporan saya. Untuk hari terakhir di arus mudik dari Tanjung Pandan tadi pendapatan penumpangnya cuma 145, sisa-sisa dari kemarin. Dari Pangkal Balam insya Allah dapat 100, mudah-mudahan dapat 200 lari. Sisa kemarin juga. Arus mudik Lebaran kita dari rencana H-10 berubah ke jadi H-7 per tanggal 24 karena kondisi cuaca juga yang tidak memungkinkan. Di H-10 itu juga pendapatan pergerakan penumpang juga belum terlihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.